lamma yaji. هيا نقرأ بسم الله. الفاتحة رسول الله بدأه على آله وصحبه ولا تمجد مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وأجدادنا خصوصا ودفع السيد أحمد الشاطري إن شاء الله وصولهم وفرعهم وجميع مشايخهم وتقيمدتهم أن الله يتغشى من رحمة ويريد درجاتهم في الجنة ويريد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعلى الجميع الفتوى العارفين ويفكرنا في الدين ويعلمنا التأويل ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا على هديهم وعلى كل ما نبي سلف الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين وصلنا؟ والسيد إلى قوله والسلام والسيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسيد, dan bermula kalimat sayyid. Nah, di sini menerangkan apa yang dimaksud dengan kalimat sayyid ala sayyidina Muhammadin. Apa kalimat sayyid? Menurut bahasa kita sayyid apa? Pemimpin bisa, atau biasanya sayyid itu apa? Dipakai kita habib ya Allah. Sayyid ya. Pakai kesakan habib ya Allah. Sayyid atau sayyidi pemimpin bisa ya Allah. Pemimpin bahasa Arabnya Allah. Dan kita pakai sayyid itu sagan apa? Sagan habib ya Allah. Sayyid. Yang dipakai sayyid sagan habib Jepang sayyid. Kalau bahari habib itu dipanggil cuma pakai panggilan syekh aja. Aku kadang ingat siapa yang pertama kali dipanggil habib katanya. Habib Umar Abtoska atau siapa yang pertama kali dipanggil habib. Sampai ini habib kita mengiau ya lah. Habib ini. Makanya kalau apa? Kayak yang dahulu pakai syekh kayak Syekh Abdurrahman Segaf, Syekh Muhammad Maulid Dawileh pakai syekh, kada pakai habib. Yang paling pertama kali dipanggil habib, lamun ku kada khilaf lah. Habib Umar Atos, saya Ratib namun kada salah. Nah, dari itu sampai ke bawahnya ke habib tak kebanyakan tak. Dulu kita mengira habib ya kalau bib ya. Wasayyid, nah apa itu arti sayyid? Man sada fi qaumih, yaitu orang yang terkemuka. Orang yang terkemuka fi qaumihi pada kaumnya. Artinya orang yang terkemuka bisa itu karena memiliki keagungan atau memiliki kemuliaan, disebut dengan sayyid tak. Di kalangannya ini apa? Orang yang mulia, orang yang memiliki keagungan, berarti disebut dengan sayyid. Dalam secara bahasa lah. Au man kathura sawaduhu ay jaishuhu, atau man orang yang kathura banyak, sawaduhu ay maksudnya jaishuhu tentaranya atau pengikutnya, disebut juga dengan sayyid. Makna kedua dari sayyid tak. Jadi sayyid itu macam-macam maknanya. Bisa dipakaikan untuk orang yang terkemuka pada kaumnya, pada golongannya. Bisa juga dipakai untuk orang yang banyak pengikutnya atau apa? Tentaranya. Itu kedualah. Ketiga, au man orang yang tafza'u ilaihin nas, berlindung ilaihi kepadanya an-nasu oleh manusia. Tafza'u berlindung ilaihi kepadanya an-nasu oleh manusia. Inda syada'id ketika terjadi kesusahan. Ketika terjadi bala musibah atau apa, berlindung lawan siapa? Berlindung lawan orang tadi. Artinya menjadi tempat perlindungan ketika ada bala musibah atau apa. Berarti disebut dengan sayyid orang itu tak? 4 sudah. Yang kelima, awil halim atau orang yang halim. Apa arti halim? Halim apa? Sifat hilim. Ya, hilim itu lambat marah. Awil halim, lambat marah. Salah satu sifat Rasulullah sini apa? Lambat marah. Artinya bahkan kada bisa sarik. Alladzi yang la yastafizzuhu, tidak mengendalikan akan dia. La yastafizzuhu, tidak mengendalikan akan dia, ghadabun oleh kemarahannya. Ketika sarik amarah sidin kada kau mengendalikan sidin. Artinya kadang lepas kontrol tah. Lepas kontrol itu berarti apa? Amarahnya mengendalikan dia.
amarahnya yang mengendalikannya. Itulah hati halim. Dan itu memang salah satu sifat Rasulullah. Salah satu sifat Rasulullah. Sidin itu ada penasarik. Puncaknya kita mendengar ya kalau yang Sidin apa? Ketika Sidin berdakwah di Taif selama 15 hari, datang sana mengajak masuk Islam, dilempar orang pakai batu. Sampai apa namanya? Sampai ada yang berdarahan. Sampai malaikat gunung bertawar, wahai Rasulullah, ulun na malaikat dua gunung ini na mungkin hendak ulun hangkupakan. Kada mau Sidin. Kada mau. Sidin apa? Mereka itu kada tahu Sidin, dan aku mengharap apa aja Sidin mengharap ada daripada keturunan mereka yang masuk Islam. Pernah juga suatu hari kejadian, ada salah satu pendeta kota Madinah. Ini sudah kejadiannya nih, ceritanya nih ketika Rasulullah sudah di Madinah. Sudah ada pendeta namanya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini pendeta alim benar. Jaka bahasa kita tuh kiai ulama besarnya sudah. Pendeta orang Nasrani. Seberatan sahabat tahu dua Zaid bin Sa'nah ini pendeta alim. Baharilah bila siapa anak pendeta itu pasti tahu apa? Tahu sifat Rasulullah luar dalam. Itu pasti sudah pendeta. Baharilah karena ajaran agama kita orang Bahari itu kada lepas daripada tauhid dan memadahkan ciri-ciri Rasulullah. Itu pasti ada. Nah, akhirnya Zaid bin Sa'nah ini pernah sebelum itu Rasulullah butang lawan Zaid bin Sa'nah ini kurang lebih 20 wisik. 20 wisik itu lamun kita anukan ini kurang lebihnya 40 kg kurma. Butang Rasulullah butang lo orang Yahudi kota Madinah, bukan Nasrani, Yahudi orang kota Madinah. Kayak biasa butang baik melayani sudah, jadi berjanjian Rasulullah ibaratnya tanggal pembayaran pelunasan tanggal berapa. Bisa orang butang gitu lah. Butang tanggal pelunasan tanggal sekian sudah. Berapa hari? 2, 3 seminggu sekalinya. Di suatu hari Rasulullah ini lagi di majelis di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, lagi pengajian bahasa kitanya lah, pengajian. Di muka ini kan ada gampangan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Subuhan negara-negara berataan tah, bukan sahabat-sahabat negara. Banyak lagi di belakang situ bukan sahabat-sahabat yang lain, bukan kota-kota penduduk kota Madinah, orang Islamnya, bukan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Sekalinya datang seorang laki-laki dari muka lawang masjid teh. Terlambat sudah. Sop ini hibak sudah. Kada kok lagi bakajal dah. Nang posisi di muka ini bukan pembesar sahabat aja. Orang nih lalui nak jalan bahasa kitanya. Minta lalui jalan. Balik ada sahabat berjalan mungkin kayak orang hancap kayak apa dah berjalannya. Lain kalau kayak orang hendak hancap jalan langsung sampai di hadapan Rasulullah. Sahabat bingung siapa laki-laki ini hadir majelis Nabi kada pernah. Kada pinandunya loh gini. Dan waktu itu sahabat pernah mendengar aja Zaid bin Sa'nah dan kada tahu orangnya mana. Pernah mendengar nama aja. Sampai Sayyidina Umar pun kada tahu siapa laki-laki ini hadir kada pernah. Tahu-tahu minta jalan terlambat nih terlambat minta langsung duduk di muka. Sekali duduk di muka harus berposisi di belakang Rasulullah. Waktu itu Rasulullah pakai selendang. Selendang ini diambilnya langsung dicekekkannya di pinggulu Rasulullah. Dicekeknya. Melihat itu Sayyidina Umar langsung berdiri. Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, izinkan ulun memenggal kepala orang nih. Sayyidina Umar banyak kawan sampai Rasulullah sedikit-sedikit jadi gatuk, langsung sariknya langsung. Sayyidina Umar, biarkan Rasulullah ulun hendak menggal kepalanya. Disuruh Rasulullah duduk, Sayyidina Umar. Yang menyekek tadi Zaid bin Sa'nah lah. Pas Sayyidina Umar berdiri, tukutan kayak orang tukutan dah ya Pak. Sayyidina Umar ini berdiri kada gampangan, Sayyidina Umar ya tukutan nih. Sudah disuruh Rasulullah duduk, Sayyidina Umar. Ujar Rasulullah, ada apa kamu wahai orang Yahudi? Kada sambat sih dinjo nama. Kada mau disambat nama apa? Jo sahabat, fulan kah ada engko ingatakan kena tuntung majelis. Kada mau Rasulullah nyambat nama kan mau sidin. Ada apa kamu wahai orang Yahudi? Ada keperluan apa? Ayo mun kita ya, Pak. Sambat nama. Ini si fulan bin fulan. Rasulullah kada mau nyambat nama, saking sidin apa? Hendak menutupi. Akhirnya menutupi. Ujar Zaid bin Sa'nah tadi, bayar utang kamu. Rasulullah maka belum jatuh tempo kada buah di kamu orang Arab Quraisy terkenal ketujuh menunda-nunda bayar utang. Aku udah tahu pokoknya aku hendak bayar wihini, ambil kurma aku nak bayar wihinian juga. Sudah. Ujar Rasulullah, wahai Umar, ikam tulak ke Baitul Mal. Baitul Mal ini kas negara.
kas negara. Itulah ke Baitul Mal, ambilakan 20 wisik atau sekitar 40 kg kurma sekian utang. Terus ikam tambahi lagi 20 wisik lagi. Ujar Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, 20 aja ampun pian. 20 ini sekian apa? 20 ini gara-gara ikam mulahnya tukutan. Kan Sayyidina Umar berdiri tadi, menaiki orang tukutan, Zaid bin Sa'nah yang menyekik tadi, gara-gara ikam ngutaninya 20 lagi. Sudah. Jalannya Sayyidina Umar jalan di muka berjalan, di muka. Sambil berjalan sambil mikir akan ibaratnya kepala sidin nih, anak pada sidin udah mana orang nih. Waninya di hadapan sidin ibaratnya, di hadapan sidinnya. Tak kayak itu. Siapa nang wani di hadapan sidin? Cuma lantaran Rasulullah kada sudah jalan sampai di Baitul Mal keluarkan sidin. Jaka ibarat kita masuk tuh oke orang pusang ya, pamandak orang menahan sarik tah mandak culung. Halang pun bungkus sebutingnya ujar Zaid bin Sa'nah tadi, wahai Umar, tahan sudah. Kada perlu yang 20-nya. Aku kada tahu, aku pokoknya apa aja Rasulullah aja, aku kada hendak apa aja ikam. Coba Sayyidina Umar. Tuntung sudah dijulung pulang. Wahai Umar, ikam kada tahu kalau aku kada tahu aku siapa ikam? Aku ya Zaid bin Sa'nah. Mendengar tadi terkejut langsung Sayyidina Umar. Bujurkah ikam Zaid bin Sa'nah? Orang pendeta orang Yahudi yang terkenal sampai Zaid bin Sa'nah ini diagungkan oleh orang Yahudi kota Madinah. Orang alimnya sudah tadi, orang alimnya, bujur kayak kam? Ya bujuran jar. Maka kam tahu aja Nabi Muhammad itu bahwasanya Nabi, ciri-cirinya ikam belajar aja, ikam hafal aja di kitab, ibaratnya apa-apa sudah tahu aja nih. Aku seberatan ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah ada, cuman satu lagi nak apa kan. Coba ikam pikirkan, secara ikam pikirkan lah, masa aku wani-wani masuk ke mana, ke sarang orang muslim di masjid pulang di hadapan orang muslim banyak, aku mencekik Rasulullah, pikirkan nih kam. Namun aku ibaratnya keadaan nih, karena aku terbaca satu bahwasanya apa, rasa sayang Rasulullah itu mengalahkan amarah sidin, sidin. Bapak siapa sudah jadi nomor lo. Nah sekarang aku menyaksikan langsung bahwasanya bujur rasa sayang Rasulullah itu mengalahkan amarah sidin. Artinya apa? Rasulullah itu sifatnya halim, kadang mau sarik kadang mau sarik sidin. Langsung masuk Islam Sayyidina Zaid bin Sa'nah tadi. Tapi kayak itu pang, mungkin kita wani lah gitu lah. Cekeknya dulu Rasulullah gampang lagi sampai dicekek Rasulullah. Itulah Sayyidina Zaid bin Sa'nah. Cuman soalnya pun Rasulullah ini kada tapi sarik, tapi lamun masalah agama, sidin sarik benar. Nomor 1 masalah agama. Di lain kisah pernah ada satu perempuan daripada kalangan Quraisy. Kalau orang Arab Quraisy ini orang terpandang kada? Orang terpandang. Orang kafir orang Arab Quraisy dah. Itu orang terpandang. Orang Arab sudah terpandang sudah. Quraisy pulang terpandang lagi. Ketahuan mencuri. Supan nih. Supan enggak ada? Supan. Jaka ibaratnya lah bubuhan bangsawan mencuri. Beri supan enggak ada? Beri supan. Jaka ibaratnya rakyat jelata mencuri. Maklum ya kalau orang susah. Ini orang sugih bangsawan kita mencuri. Beri supan enggak ada? Beri supan loh. Jadi sampai bingung nih kayak apa ini caranya? Siapa nang wani? Hukumannya pulang apa? Ketahuan oleh Rasulullah. Rasulullah potong tangan. Langsung ya Rasulullah potong tangan. Mbah itu keluarga si binian ini bingung, kemana kita nih minta pengen dari siapa nah? Ada kanang komen dari Rasulullah? Ada waninya. Saja ada beri usul. Ada orang beri usul. Coba Bang, pengen datangnya Usamah. Tahu lah Usamah siapa? Hah? Ya, pernah jadi anak atau Rasulullah. Setelah itu dibatalkan anak angkat. Usamah bin Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini budak dulunya. Ampun Siti Khadijah dan diberikan kepada Rasulullah. Diberikan Sidin. Sayang mana Sidin lawan Zaid bin Harithah. Sayang mana Sidin. Sampai lo anak Sidin Usamah ini sayang mana juga. Dan Usamah ya Sayyidina Usamah lagi masih halus tuh. Sayyidina Usamah masih halus. Bahkan Sayyidina Usamah ketika Rasulullah meninggal umur sini kurang lebih 17 tahun aja. 17-18 tahun. Masih anum tuh ibaratnya. Datang enggak Sayyidina Usamah nih mendengar tadi langsung sarik Rasulullah. Wahai Usamah, ikam hendakkah ibaratnya memberikan keringanan pada hukum-hukum Allah Ta'ala? Ya langsung sidin keluar dari rumah, langsung khutbah. Mengatakan bahasanya apa? Seandainya sidin apa? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Fatimah itu sidin anaknya Muhammad mencuri sidin, aku langsung potong tangannya. Aku langsung sidin. Masalah agama nomor 1 sidin. Ada sedikit ya ibaratnya menyalahkan masalah agama, masalah apa? Itu paling benci sidin. Cuma kalau masalah sidin diganggu, sidin dianui, kada pernah sarik sidin. Ada pernah sarik.
Setiap hari di muka rumah tuh apa Abu Lahab mendaki apa kotoran onta, yang bini mendaki kayu bakar, kayu karing di hadapan rumah Sidin setiap hari sampai meninggal. Abu Lahab tuh sampai meninggal setiap hari di muka rumah teh kucing. Berdasi hisuk teh kucing, saben hari kada kapusang. Anak keluar rumah bawa muka lawang teh onta di muka. Setiap hari kada pernah pusang Allah, kada pernah mengeluh sama sekali. Makanya itu halim lah alladzi la yastafizuhu ghadabun. Nah, yang terakhir ini ngaliham. Adakah kira-kira kita ditampar orang berdiam ya tawa dia kata. Adakah kira-kira sambati orang tawa dia juga adakah? Kemudian ada berarti sifat halim tak ini mengalih bang sifat halim ni lah. Ada juga pengarangnya halim cuma ada penamparan ya lah. Halim ya ada penamparan saya orangnya gatok sedikit langsung. Dan Waqad ijtama'at hadhihi sifatna, dan sungguh telah terkumpul hadhihi sifat oleh segala sifat ini fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu ada pada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadin, dan Muhammad. Yuqalu fil asli, dikatakan pada asalnya penamaan Muhammad nih. Jadi nama Muhammad ini kan pernah dipakai orang Arab dahulu, dan nenek moyang Nabi Muhammad kada pernah yang bernama Muhammad. Orang pertama kali bernama Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Liman kathura hamdun nasi lahu, bagi orang yang banyak pujian manusia lahu baginya. Orang dipuji benar tak? Berarti sebutannya apa? Muhammad tak? Muhammadun, orang nang dipuji tak? Orang dipuji disebut dengan Muhammad. Pada asal secara bahasa lah maksudnya lah. Asal secara bahasa. Likathrati khisalihil hamidah, karena banyak khisalihi perkaranya al-hamidah yang dipuji, karena banyak di situ daripada pekerjaannya kah, perbuatannya atau ucapannya yang mengulah orang itu memujinya sampai dinamakan Muhammad. Di situ pun juga ulama tarikh kan berbeda pendapat. Siapa yang paling pertama kali menamakan Muhammad? Yang biasanya yang masyhur kebanyakan siapa? Kai Sidin. Ketika 7 hari Nabi Muhammad lahir, Sidin diberi ilham oleh Ta'ala menamai Muhammad, cucu Sidin tadi. Ada di satu riwayat bahwasanya yang beri nama itu Mama Sidin. Jadi ketika Mama Sidin mengandung, ada suara hatif. Hatif ini bisa dipakai dengan telepon. Kalau kita ya hatif jar, artinya telepon. Kalau bahari hatif itu apa? Suara tapi kada ada orangnya. Disebut dengan hatif tak. Hatafa yahtifu hatfan fahuwa hatifun. Ada suara tapi kada ada orangnya, hatif tak namanya. Kayak telepon, ada suaranya kada? Orangnya ada kada? Orangnya jauh ya Allah, di rumah orangnya ya Allah, di WC kah? Maka disebut dengan hatif namanya. Telepon bahasa kita ya Allah. Apa jar? Mengatakan bahwasanya dalam Sayyidatuna Aminah bahwasanya Ikam mengandung khairil bariyah, orang nang sebaik-baik makhluk. Fa idza wada'tihi fasammihi Muhammada, lamunnya kamu melahirkan beri nama dengan Muhammad. Nah, Muhammad itu nama paling afdal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan bermula ia huna di sini. Alamun, yaitu nama ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad di dunia terkenal dengan Muhammad, di langit terkenal dengan Ahmad. Di kitab Injil pun dia terkenal dengan Ahmad. Dan kita bang di sini Muhammad ya, di situ bang tang berganti aja nama. Apakah Tadung kan apa? Beda aja nama. Boy aja memang boy ya Allah. Muhammad lawan Ahmad. Banyak nama Nabi Muhammad, Al-Hashir, Al-Hadi, banyak nama-nama Sidin. Terus wal khatim. Nah, ini boleh dibaca khatim, boleh dibaca khatam. Bebas, terserah. Dan dua-duanya bujur. Jelaslah, khatim boleh, khatam boleh. Ada yang salah. Kalau ibu kamu debat kena, khatim jar, aku khatam. Yang bujur khatim, yang bujur khatam, kada sama aja. Sama yang kayak apa? Jar lawan khafat di nahwu tah. Jar kah khafat kah? Sama aja. Jar ya, jar itu ya khafat ya jar. Ada beda. Nah, sama kayak khatam atau khatim. Bisighati isim fa'il, dengan sighah isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti apa? Khatam atau khatim? Khatim. Fahuwa fa'ilun, berarti khatim. Apa artinya khatim? Al-mutammim, penyempurna. Nah, itu arti khatim. Penyempurna. Khatim ini apa sih maknanya? Khatim apa? Ja'a akhiruhum. Ini sudah nih. Ya, kalau ini siapa datang nih jalani. Nah, jalan datang berarti jalan itu khatim tak kena. Disebut dengan khatim secara bahasa, penutup. Ini orang apa nih? Kurang sikong lah. Datang jalani. Nah, jalani disebut dengan khatim tak? Namanya datangnya bang lah. Alamatnya kan apa ya saudara?
Nah, itu disebut dengan khatim secara bahasa. Arti khatim apa? Aija'a akhiruhum. Orang yang datang di akhir disebut dengan khatim. Fa ma'nahu, maka maknanya huna di sini mutammimu, penyempurna jami'il anbiya, sekalian para nabi. Ya bahasa kita apa? Penutup segala nabi. Fala tabtadi'u, maka tidak ada nubuwatu nabiyyin, kenabian seorang nabi ba'dahu, sesudahnya. Kan tidak lagi sesudah Nabi Muhammad nabi itu kan tidak. Jangankan Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad masih hidup, dia masih ada yang mengaku nabi. Apalagi sih meninggal? Mbak Musailamah Al-Kadzdzab. Ya Allah, Nabi Muhammad apa? Masih hidup, mengaku nabi. Sudah apa lagi Nabi Muhammad meninggal? Nabi Muhammad yang hidup aja masih ada yang wani mengaku nabi. Ya Allah, apalagi ini banyak ada. Ini banyak ya Allah. Banyak tah. Kalau banyak ya mungkin kurang, cuman ya ada lah ya Allah. Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa yang bunuh Musailamah Al-Kadzdzab? Hah? Yang bunuh Musailamah Al-Kadzdzab siapa? Yang bunuh Sayyidina Hamzah siapa? Ya, Wahsy. Makanya Wahsy apa? Aku membunuh orang kesayangan Rasulullah dan aku membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Sayyidina Wahsy. Dan Wahsy masuk Islam. Cuman ya Rasulullah ketika masuk Islam, ya Rasulullah ikam jangan ada di hadapanku. Bukan Rasulullah muar kada. Cuman Rasulullah kada kau melihat Muhasin dan Wahsy ini, kada kau melihat ketika melihat Muhasin dan Wahsy, silin langsung ingatan paman silin Sayyidina Hamzah. Ingatan paman silin Sayyidina Hamzah. Sayyidina Wahsy ini memang terkenal apa? Terkenal pelempar ini tombak. Hartman pelempar tombak. Bakawalan Sayyidina Bilal. Sayyidina Wahsy bakawalan Sayyidina Bilal. Sama-sama budak. Cuman Sayyidina Bilal masuk Islam, Sayyidina Wahsy ini kada tahu. Kada tahu bahasa Sayyidina Bilal itu masuk Islam. Pernah disembunyikan Sidin tah? Keislaman Sidin. Pas ketahuan yang Sayyidina Bilal disiksa kan? Pas ketahuan Sayyidina Bilal itu Islam disiksa. Sayyidina Wahsy itu diiming-imingi, lamun ikam kaum bunuh Hamzah, ikam kubebasakan. Nah, iming-imingannya itu siapa nang kada hakon yuk. Iming-imingnya apa? Bebas dari artinya kada jadikan budak lagi. Budak kada gampangan budak bahari lah. Hukum budak kalau bukan hukum sih apa namanya? Budak itu bahari persis kayak binatang. Itu budak tak? Budak ya kurang lebih kayak binatang, bedanya apa? Bisa pender itu ya. Itu bahari lah. Jadi orang tua kadang hakunnya jadi budak. Wajuz dan boleh an yakuna bi fathita. Berarti dibaca apa? Dibaca khatam. Kama quri'a bihi, sebagaimana telah dibaca bihi dengannya. Tidak ada ayat apa yang khatamun nabiyyin, ada yang dibaca wa khatimun nabi. Ada ayat Al-Qur'an dah. Ka alatil khatmi, seperti alat khatam. Alat khatam ini apa yo? Kayak stempel. Alatul khatam itu stempel kah? Kayak tok gitu nah. Artinya ketika sudah ditok tuh sudah kada? Pasti kada? Kayak banyunya ditok halal, mungkinlah dirubah. Sudah pas berarti sudah tuh ya kala. Sudah tutup. Tok sudah ya kala, habis itu yang penutupan terakhir tah. Itu disebut dengan khatam. Dipakai juga khatam makna lain apa? Khatam. Ya, cincin. Cincin ya kala. Khatam. Itulah. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu menutup segala nabi. Ya sama aja intinya tah. Wan nabiyun, dan para nabi, jam'u nabiyyin, jamak daripada kalimat nabi. Wa huwa, dan bermula ia nabi itu siapa? Insanun, manusia. Keluar berarti apa? Binatang, malaikat, jin, gerida berarti lah manusia aja nabi itu. Hurrun, merdeka. Kalau daripada hurr apa? Yang kada merdeka. Contohnya apa? Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman itu apa? Sayyidina Luqman itu kada nabi. Sekalipun sini pernah belajar lawan 70 nabi. Tapi bukan nabi. Sayyidina Luqman. Tapi orang soleh lah. Kalau siapa? Nabilah Yusuf itu budaknya itu mendatang. Nabi Yusuf sempat jadikan budak loh. Cuma itu kan bukan budak juga lantaran apa? Kedapatan kadar yang ampunnya. Jadi dia anggap orang budak. Padahal kada budak sih, Din. Pada hakikatnya budak Nabi Yusuf lah. Kada, cuma lantaran ini dapat di sumur ya kalau kada denang tahunnya akan dijual orang. Ketika dijual dikira orang budak Padahal kada budak sih, Din. Jadi kada kalau misalnya maka merdeka Nabi Yusuf itu kada. Jelaslah Nabi Yusuf itu kada. Zakarun, laki-laki, keluar bini-bini, kedida Nabi itu bini-bini. Sayyidatuna Maryam lain Nabi juga tak. Salimun an munaffirin tab'an, selamat daripada munaffir. Munaffir itu apa? Penyakit yang membikin lari.
An munaffirin ay an maradin munaffirin, daripada penyakit yang membikin lari, atau bahasa kita apa? Penyakit yang menjijikkan lah. Mula orang tu jijik, bukahan, itu munafir namanya. Tab'an, pada tabiat. Ada boleh Nabi itu bersifat itu. Makanya Nabi aja buta ada boleh. Karena orang tu beralasan. Kenapa ya kamano kada percaya Nabi? Kayak pernah marah ki Rasulullah. Nabinya gila. Ya Allah, pada kau marah ki nabinya gila, kada wani marah ki. Jadi alasan kada? Seandainya orang kafir lah, seandainya. Kenapa kamu kada marah maka Nabi ku ada, nabinya gila aja misalkan. Alasan kada bagi mereka kada marah ki. Kita aja berjauh kada? Berjauh. Nah, itu jadi alasan. Makanya Nabi itu harus wajib daripada apa? Munafir tab'an. Kan tidak Nabi. Sampai sini jelas ya kala? Nah, jelas lah. Salah satu yang penyakit dianggap itu munafir, buta. Nabi Yakub buta kada? Kada buta. Nabi Yakub tuh kan pada menangis sampai mata sidin tutup lombanya mata. Kada melihat. Bukannya kada melihat itu buta kada. Jelas lah. Jangan salah paham. Ibarat Nabi Yakub buta kada boleh. Karena itu suatu penyakit yang munafir. Karena orang buta itu apa? Inya kada mendikan lagi mana yang bersih, mana yang rigat. Coba lihat orang buta ya, sing ranjah aja. Rigat kata kucing ranjahnya kada tahu juga. Ya kala. Nah, Nabi kada mungkin Nabi buta. Makanya Nabi Yakub tuh kada buta, cuman apa? Kelimpatan menangis sampai mata sidini tertutup lawan lawan banyu tadi ibaratnya. Kada sampai buta kada sampai sidin. Terus pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Allah Ayyub kah? Hah? Apa kisahnya? Ya, 40 tahun kena penyakit. Terus, Nah, kayak itu kalau pantas lah. Kan so ngalih ikam aja na bisa kawan korengan kau kamaraki lah. Ya kalau masa kena ulung ada kamaraki Allah nabinya korengan mungkin lah. Alasan lah orang kafir kan jadinya. Berarti nah, makanya itu sekali ada sebagian kitab itu disebut dengan cerita Israiliyat namanya. Cerita Israiliyat ini orang-orang dahulu tanpa ada dasar. Memang dipadahkan Nabi Ayub tuh bisa kena penyakit, tapi kan diterangkan dan bahkan sampai dipadahkan Nabi Ayub tuh diberi penyakit yang mana penyakit ini kada pernah ditimpa oleh orang yang sebelum sidin dan kada bakalan diberikan kepada orang yang setelah sidin. Khusus sagan sidin aja. Cuma kan disebutkan penyakitnya itu apa? Nah, orang nih berlebih-lebihan boleh kisah. Sampai korengan, ulat, jol. Sembahyang apa ada ulatnya, kena ulatnya keluaran ulatnya jadi pacu sidin sembahyang digugurakan sidin ulatnya sembahyang. Sampai kisahnya apa? Bini-bini sidin bukahan, jadi yang si bini sidin si kongja lagi yang setia itu kada. Itu ada bujur kisahnya. Hati-hati lah ketika salah. Makanya kita kan tahu nih, Nabi itu apa? Salimun an munaffir. Harus selamat daripada penyakit yang membuat orang tu lari. Ini jelas mana bukanya, jangan buka kita mencincing bukanya lah. Buat orang kayak itu. Makanya itu kada. Memang bujur. Karena Nabi Ayub itu apa? Sidin diberi ujian kurang lebih 20 tahun atau 40 tahun. Sampai Jibini Sidin berdoa bang, Allah Ta'ala kan Nabi. Berdoa, dia Sidin apa? Aku supan dia. Kita nih 20 tahun, nggak usah 20 tahun kita sudah apa? Diberi nyaman. Anak, harta. Pertama Sidin lah dari harta Sidin habis. Kedua anak Sidin mati 12 ikung satu hari mati seberapa anak Sidin ke 12-nya. Habis itu hanya Sidin garing. Itu ujian Nabi Ayub. Aku supan, aku 20 tahun kita nyaman sudah. Masa hanya setumat, hanya beberapa tahun nih mengeluh sudah Ta'ala. Lamun sudah kau kada tahan atau sampai sudah kadarnya lah. Sekedar lawan nikmat tadi hanyar aku minta Sidin. Salinya Sidin minta yang diberikan kesembuhan. Nang parah lagi kisahnya apa nah? Aku pernah mendengar dulu Bang Galas sampai ulat itu apa aja? Ulat itu ada kanibalismenya, makan satu sama lain. Habis sudah waktu ini kisahnya jar, daging yang di dalam kulit Sidin nih. Habis sudah dimakan ulat tadi sampai ulat nih makan sudah satu sama lain. Habis makan nih sisa berdua jadi ulat kayak apa jar? Ikan makan ilatnya, aku makan hatinya aja. Banget lagi kisahnya lah. Banget lagi kisahnya itu ada mungkin lah. Wa andana ati abin, dan daripada rendahnya abah. Artinya abahnya apa aja misalkan lah. Nih kalau misalnya lah jangan ya lah. Dan abah kayak misalnya abah itu gawiannya itu ya rendah lah, kayak misalnya tukang sampah. Itu dana atuab. Wa khana ummin, jahatnya ibu. Maksudnya jahatnya ibu tahu lah. Jahatnya ibu. Kupu-kupu malam tahu lah, kupu-kupu malam. Ada tahu lah dia. Tahu aja lah. Nah ya lah.
Aku menyebut kan Yaman ya Allah. Namun kan pahamnya ya Allah, makanya ya Allah. Itu kan mungkin. Ada mungkin lah. Basir tahu aja lah Basir. Basir. Nah, apakah kita pada angin jahit kana. Berdua ada kalau apa tuh. Kasak terus jahit kita padahi mengkada madahi padahi terus giring terus kemana jahit padahin apa tuh. Senang. Itu karena umin. Nah, itu mustahil juga. Nabi keturunan daripada yang bibinan kayak itu atau abah nang rendah gawiannya. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya bisyar'in dengan syariat. Walam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan bitablighihi dengan menyampaikannya. Nabi itu apa? Cuman sekedar diberikan syariat sembahyang. Ya segan sidin aja tak. Kada disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Tapi tetap Nabi wajib menyampaikan bahwasanya sidin itu nabi. Untuk apa? Untuk sekira orang itu mempercayai dan menghormati. Tetap. Cuman apa syariat yang diturunkan kepada sidin? Sidin kan wajib menyampaikan kepada umat. Jelas lah. Jelas ya kalau makanya Rasulullah kan sembahyang, sini sampai ada lawan umat. Bahwasanya sembahyang wajib. Sembahyang sini itu Rasul namanya. Rasul perantara atau apa? Perantara Allah Taala kepada umat lewat Rasulullah. Kalau Nabi apa? Segan sidin aja dengan syariat. Dengan satu syariat, cuman dan kada diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Cuman tetap sidin harus menyampaikan bahwasanya sidin itu Nabi. Untuk apa? Untuk sekira orang tuh menghormati lawan sidin. Kira orang macam-macam oleh anui Nabi kan, tetap sidin menyampaikan bahwa sidin itu Nabi. Sekira orang itu tahu dan orang itu apa menghormati lawan sidin, lawan Nabi tadi. Tapi untuk syariat kada wajib menyampaikan. Seandainya disampaikan ya boleh aja, cuman hukumnya kada wajib disampaikan kepada orang yang di zaman sidin. Beda kalau Rasul, fa in umira bihi, maka jika diperintahkan bihi dengannya, fa nabiyyun wa rasulun. Disuruh untuk menyampaikan, kayak Rasulullah sembahyang disuruh menyampaikan kepada umat. Fa in umira, maka jika diperintahkan bihi dengannya, dengan tablik tadi, dengan menyampaikan, fa nabiyyun, maka nabi, wa rasulun, dan sekaligus rasul. Makanya ada apa? Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi pasti rasul lah. Ada. Jelas lah. Setiap nabi pasti setiap rasul pasti nabi. Wal munafiru tab'an. Nah, ini disebutkan di sini. Wal munafiru tab'an, penyakit yang membuat lari pada tabiat apa? Kal judam. Judam ini apa? Kusta kah? Penyakit kusta jurang. Wal baros ini campak. Campak enggak salah namanya. Kalau judam itu kena anggota ini jadi habang. Habis jadi habang apa? Berubah ke warna hirang. Habis warna hirang belah-belah. Habis belah-belah hanya guguran sorangan. Itu judam. Kusta kah? Enggak salah nama penyakit dari kedokteran yang ini tah. Enggak salah kusta namanya. Kalau buah nikam ada apa? Coba aja cari penyakit kusta atau ketik bahasa Arabnya judam. Apa penyakitnya? Di HP kan? Bagaimana kan HP boleh ya kalau aja. Ya kalau nah ketik jawaban nikam kayak penyakit judam tuh. Kalau baros ini campak. Baros ini hilang apa? Darah habang. Kalau kita dikibit nah. Ada habang enggak ada? Ada habang siapa orang putih kelihatan malah. Nah, kayak kita ini menikibit bisa ada biru ungu ya Allah. Jangan kencang mana ya. Pokoknya setiap manusia itu pasti ada darah. Nah, baros ini campaknya apa? Darah habang tuh tidak jadi putih aja. Yang asalnya orang hirang tapi jadi putih. Kena penyakit campak. Itu penyakit. Itu penyakit juga. Lain panau. Padahal lain panau lain. Panau itu bakal panas langsung mandi. Lain panau lah. Bi khilafil humma. Nah, bersalahan humma panas awak. Wa nahwiha dan seumpamanya ya penyakit-penyakit yang ringan-ringan aja tah itu kada apa-apa. Itu kada apa? Kada apa-apa. Wa danaatul ab. Nah, danaatul ab apa? Khissatuhu rendahnya abah, artinya apa? Kaqaunihi seperti keadaannya. Keadaannya siapa? Keadaannya si abah hajjaman. Apa hajjam? Hajjam ini tukang apa biasa kita tukang bekam. Itu hajjam. Hajjam itu tukang bekam. Karena profesi apa aja yang langsung berhubungan lawan najis itu disebut apa? Hirfahnya dani'ah. Kerjaannya itu rendah. Sekalipun di mata kita gawian ini itu mahal. Apa contohnya? Dokter bedah langsung gawian najis kada? Darah kada? Dianggap itu apa? Hirfah dani'ah, gawian yang rendah secara agama, secara syariat. Orang kita menganggap dokter bedah tinggi kada? Tinggi kada? Tinggi ya Allah. Nah, tapi disebut dengan hirfah dani'ah.
Sama kayak hajam tak? Darah kalau digatuk nih. Darah kalau. Nah, sama tak? Lebih tinggi apa? Lebih tinggi orang nang apa? Orang nang misalkan kayak berjual kain atau misalkan apa? Tukang jahit. Lebih tinggi gitu gawiannya daripada orang nang tukang bekam tadi. Terkenal sudah tukang bekam terkenal di Indonesia tetap ya. Kalau tukang kain di kampung, tukang kain di kampung apa? Lebih tinggi pekerjaannya lebih mulia daripada tukang bekam tadi. Jelas lah. Apalagi auzabalan, tukang sampah. Zabal tukang sampah. Kenapa? Kan tukang sampah itu kan bisa dicapai sesuatu yang rigat, kadang-kadang bahkan najis ya Allah. Jadi tersebut khissah. Wa khanal apa itu khanal jahatnya ibu tadi, fuhsyuha jahatnya, wa zinaha dan zinahnya. Tahu ya sudah berarti yang maksudnya ya Allah. Wal makna, nah maksudnya apa? Rahimallah, memberikan rahmat oleh Allah, mudah-mudahan beri rahmat oleh Allah. Sayyidana akan junjungan kita Muhammadan Nabi Muhammad khatiman nabiyyin atau khataman nabiyyin tadi penutup segala nabi, rahmatan akan satu rahmat, makrunatan yang disertai bit ta'zim dengan pengagungan. Wahayyahu dan memberi penghormatan ya Allah kepada nabi atau akan Nabi Muhammad. Itu makna daripada apa? Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin tadi. Wa qala Imam Rafi'i dan berkata Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini imam di fiqih lah. Salah satu imam di fikih lah. Innal makna bahwasanya maknanya atau maksudnya azzamallah mengagungkan, azzamallahu mengagungkan oleh Allah taala Muhammadan akan Nabi Muhammad fid dunya di dunia bi'i'la'i dzikrihi dengan meninggikan asamana dzikrihi itu sebutannya artinya namanya bi'i'la'i dzikrihi. Hati-hatilah jangan terbaca zakarihi. Apa dia zakar? Ya laki-laki. Laki-laki ya kalau zakar ya kalau laki-laki ya kalau wa idamati syar'ihi dan meneruskan syariatnya. Meneruskan syariatnya. Makanya dipadakan apa? Kadida Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Oh, maka ada Nabi Isa. Turun sesudah Nabi Muhammad. Dulu Nabi Isa kah? Turun Nabi Muhammad kan jadi Nabi? Hah? Turun Nabi Isa kah? Turun Nabi Muhammad kah? Nabi Isa loh. Nabi Isa. Nah, terus Nabi Muhammad turun apa? Nabi Isa turun di akhir zaman, Bang. Sini kan ada memakai syariat sini lagi. Memakai syariat Nabi Muhammad. Jadi memakai syariatnya Nabi Muhammad. Jelaslah makanya wa idamati syar'ihi meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Sekalipun turun Nabi Isa tetap sampai Nabi Isa memakai syariatnya Nabi Muhammad. Itu keagungan keistimewaan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad. Coba lihat nabi-nabi sebelum sidin. Ada nang nasakh ya Allah. Arti nasakh itu apa? Syariat yang sebelumnya diganti dengan syariat Nabi yang setelahnya. Ya Allah. Karenanya syariat Nabi ini kan turun terus kalau ganti-ganti kalau Nabi Rasul ya Allah. Kadang-kadang syariat Rasul setelahnya itu penyempurna untuk syariat Nabi sebelumnya, bahkan bisa juga dengan dihapus kayak Nabi Isa menghapus ajaran yang diturunkan oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Isa diganti oleh dinasakh dengan ajaran syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kira lagi nang menasakh tak? Nasakh syariatnya tidak. Nabi Isa turun pun memakai syariatnya Nabi Muhammad. Wa fil akhirah dan di akhirat bitasfi'ihi dengan memberi syafaatnya Nabi Muhammad fi ummatihi pada umatnya. Beri syafaatnya Nabi Muhammad pada umatnya. Jadi syafaat Nabi Muhammad ini banyak lah di hari kiamat banyak. Bahkan syafaat Nabi Muhammad ini ada nang syafaat sidin itu khusus diperuntukkan sagan sidin. Ada nang syafaat Nabi Muhammad ini sidin bisa, para wali-wali bisa. Kayak contoh apa? Memasukkan orang ke dalam surga. Itu bisa para wali yang Allah Ta'ala kehendaki masih bisa. Cuman dari seberatan syafaatnya Nabi Muhammad ada satu yang paling istimewa. Bisa kita apa? Wa atihil wasilatu fitah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Maqamul mahmud. Kedudukan yang dipuji. Itu kan ada. Wa jazali mathubatih dan melimpahkan mathubatih pahalanya. Rasulullah bisa apa? Dengan melimpahkan pahala pada umat sidin. Nah, itu umat sidin. Satu kebaikan dibalas berapa? 10. Ya Allah. Coba Nabi Bahari adalah Nabi Bahari. Kan tidak umat Nabi Muhammad saja. Satu kali kebaikan dibalas 10. Bahkan ketika 3 detik satu kesalahan, 3 detik aja karena jadi menggawi ditulis satu kebaikan. Lamun menggawi satu kesalahan itu kan malaikat beri tempo dulu. Sampai berapa? 6 jam.
Lamun nya bertobat istighfar hapus. Karena langsung juga lamun sudah tulis, lamunnya kada, lamunnya istighfar jangan ditulis, ganti lawan kebaikan. Nyamannya apalagi 3 detik aja tak, coba 4 hari 3 detik aja langsung, 3 detik sedikit aja. Dos. Hendak macam-macam kah? Hanya berniat aja, tulis sudah. 4 hari lah. Hari ini aku hendak mengambil ampun si fulan. Hadang ya kamu saya di malaikat. Sudah. Ngomong kita hendak mengambil sama fulan. Jadi gini lah. Asal ada wani diganti kebaikan. Nyaman enggak tak? Nah, itu khususiat umat Nabi Muhammad. Makanya untung kita keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad lah. Tinggal kitanya aja lagi. Banyakkah wassalatu muslim terima kasih atau kada? Nah, kalau untuk mana sudah kita tanpa dipinta pernahlah banikam lah ketika pernahlah kalau sebanikam kita tak pernahlah kita minta ya Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Pernahlah kita lah. Tang lahir ya kalau tahun lahir berapa tahun 2000 aja misalkan ya Allah. Umat Nabi Muhammad sudah ya Allah tahun 2000 berapa misalkan. Tanpa kita meminta. Nabi Isa tuh Nabi Musa meminta kepada Allah Taala untuk jadikan sebagai apa? Umatnya Nabi Muhammad. Karena diberikan Allah Taala, wahai Nabi Musa, cukup juga sudah sebagai kalimullah. Orang nang aku ajak bicara. Hendak minta sebagai umatnya Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi yang dapat sebagai umat Nabi Muhammad siapa? Cuman Nabi Isa. Nabi Isa termasuk umat. Bahkan termasuk sahabat Nabi. Nabi Isa masuk sahabat. Sama kayak Nabi Ilyas, jangan enggak salah. Nabi Ilyas. Terus apa? Waibda'i dan mendahulukan fadlihi karunianya. Waibda'i dan mendahulukan fadlihi karunianya lil awwalin bagi segala umat yang terdahulu, wal akhirin dan segala umat yang terakhir. Dari zaman Nabi Adam nih masih dalam kubur guringan ya lah. Dari zaman Nabi Adam yang meninggal orangnya mana guringan di kubur beratan. Sampai ini bil maqamil mahmud. Nah, dengan makom yang terpuji. Apa itu maqam mahmud? Ai asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang uzma, yang sangat besar, yang sangat agung. Yang bisa kita baca tah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah, yang telah dijanjikan ya Allah kepada Nabi Muhammad. Itu apa? Itu ya syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Ketika kita di padang mahsyar kan dibangkitkan pula. Bingung nih. Matahari panas sekilan aja jar. Matahari aja lah panas kita nih. Datang bingung. Belum sidang. Sidang amal belum. Masih bingung anak mana bukan nih bingung. Datang ke Nabi Adam, aku ada kawan aku pernah salah ikam datang lawan Nabi Fulan datang. Aku datang lawan Nabi Nabi Musa. Aku pernah melakukan kesalahan ikam datang lawan Nabi ini. Terakhir ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Sehari 2 hari lah, beribu-ribu tahun itu. Kita jalan-jalan tuh beribu-ribu tahun. Sampai datang ke Nabi Muhammad apa? Ana laha. Aku yang Rasulullah apa? Aku nang berisi kuncinya pembuka apa? Rasulullah. Yang Rasulullah apa? Sujud kepada Allah Taala dan memuji Allah Taala pujian yang belum pernah dipuji oleh umat terdahulu, kada pernah memuji. Dan umat yang setelah Nabi Muhammad kada pernah memuji pakai pujian itu. Hanya Nabi Muhammad yang paling pertama kali memuji. Allah Ta'ala berikan ilham dengan pujian tadi. Jusaba irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa. Angkat kepala kamu Nabi Muhammad, pinta diberikan, beri syafaat. Maka apa? Beri syafaat, maka akan diberikan syafaat. Nah, yang akhirnya apa? Hanya dimulai sidang dah. Sidang. Belum langsung juga lagi ya kalau belum langsung tuh lawas perjalanan di mana kana? Di hari kiamat tuh. Seharinya sana pulang berapa hari dunia hitungannya pulang melewati siratul mustaqim 500 1500 sudah satu mustaqim aja belum nang lainnya lagi datang ke sini datang ke pos ini ininya belum lagi berurusan lagi hitung keleker dulu ya kalau pada mampir keleker kawan lagi halus dihitung dulu dihitungan belum lagi berak-berakan dulu ya kalau nah itu maqamun mahmud tadi. Nah, ini kededa syafaat yang diperoleh oleh nabi-nabi khusus agan khusus agan Nabi Muhammad. Bahkan ketika sudah dibuka pulang siapa? Yang paling pertama kali di absen siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Seharusnya kita terakhir ya kalau meninggal terakhir kada umat Muhammad. Seharusnya kali pemulaan siapa yang antri pemulaan? Buat Nabi Adam seharusnya ya Allah. Berarti sidin nih. Paling pemulaan ya kalau absen kita kada jika ibaratnya antri datang pelambatan. Mana dahulu buan pian sini berataan. Nyaman kada? Datang penghabisan
masalah perhitungan pendahuluannya. Ya lah. Gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Coba kan lamun umat yang mana-mana aja kada. Adanya dulu akan umatnya Nabi Muhammad dulu berataan. Mun sudah nah hanya umat yang lain tak? Hanya umat-umat yang lain. Wa taqdimuhu ala kafatil mu'minin, dan mendahulukannya atas seluruh orang-orang yang beriman. Nah, mendahulukannya atas seluruh orang-orang yang beriman. Mendahulukan siapa? Umat sidin dahulukan sidin. Atas sekalian orang-orang yang beriman. Qala, dan berkata Imam Rafi'i lah. Qala berkata ya Imam Rafi'i, wa hadhihi, dan bermula ini umurun, beberapa perkara an'amallahu biha alaih, yang memberi nikmat oleh Allah biha dengannya alaihi atas Nabi Muhammad. Ini karunia sudah Allah Taala berikan khusus sagan Nabi Muhammad dan umat sidin. Ya ada umat sidin lah dapat sebagian kita ya Allah kayak didahulukan dan lain sebagainya. Walakin laha darajatun, dan akan tetapi laha baginya darajatun, beberapa derajat tingkatan. Waqad yaziduhallahu ta'ala, dan sungguh telah menambah akan derajat tadi oleh Allah Ta'ala bidu'ail musallin, dengan doanya orang yang bersolawat. Makanya dipadahkan apa? Nabi Muhammad nah dari sidin itu tak sampai wihini tuh makam sidin naik terus tak? Maka Muhammad naik terus tuh kan stop. Naik terus. Kenapa naik terus? Kita tahu sembahyang gara-gara siapa? Tahu sembahyang gara-gara siapa? Tahu baca Quran gara-gara siapa? Ya kalau tahu mana haram mana halal gara-gara siapa? Banyak loh orang menggawe itu. Makanya setiap detik itu angkom Nabi Muhammad naik terus tuh, naik terus. Kadang stopnya tuh, naik terus makom sidin. Sampai kan hari kiamat tak? Makom naik terus. Orang bersolawat naik pulang makom sidin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alihi sallallahu alaihi wasallam humul mu'minun, yaitu mereka orang yang beriman min Bani Hashim wa Muttalib, daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Qalahul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mengatakan akan dia oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lah daripada keturunan Muttalib. Imam Syafi'i daripada keturunan Muttalib. Kan Bani Hashim ini kan 4 sidin sanak. Muttalib, Naufal, lawan Abdus Syams 4. Cuman yang menolong itu cuman Muttalib aja. Yang menolong lah. Abdus Syams lawan Naufal ini memusuhi. Abdus Syams lawan Naufal itu memusuhi lawan Hashim. Bahkan sampai keturunannya memusuhi juga Nabi Muhammad. Beda kalau bukan keturunan Muttalib itu hampir keseluruhannya menolongi lawan Nabi Muhammad. Makanya dapat keistimewaan apa? Keistimewaannya ketika disebutkan dengan al-mu'minu Bani Hashim Bani Muttalib. Itu buat wa sahbihi wallahu a'lam bissawab. Kebanyakan kisah ya lah. Apa kita baca kitab aja kah atau kisah kayak tadi ya? Nah, dia ada kata konakan? Indakum soal. Nabi yang digolongi syariat itu berapa ya? Aku nggak tahu apa no, yang pastinya. Soalnya syariat Nabi ini atau Rasul ini kadang mesti menasah, kadang mesti menasah. Kadang bisa syariat Nabi setelahnya itu penyempurna syariat Nabi yang sebelumnya. Penyempurna. Kalau yang menasah tuh Allah alam. Cuman yang jelas lah syariatnya Nabi Daud. Yang kitab tuh jelas menasah tuh. Nabi Daud kan apa? Zabur dinasah dengan Taurat dinasah dengan Injil dinasah dengan Al-Quran. Nah kalau antara itunya Allah alam gua ada tahu. Karena syariat yang aku pernah undang dulu, syariat para nabi itu ya dua kemungkinannya. Lama kada penyempurna, ibaratnya syariat nabi nih, Rasul ya kalau ini belum sempurna, disempurnakan oleh nabi yang setelahnya. Bahkan bisa nabi setelahnya menyempurnakan lagi gitu. Nah bisa juga dinasakh, dirubah syariatnya itu. Cuman pada kuliah itu seberataan kitab yang turunkan itu kada lepas daripada tauhid. Lawan menandakan ciri-ciri nabi itu kada lepas sampai pernah ada satu sahabat namanya Abdullah bin Salam. Sebelum jadi sahabat namanya Al-Husain bin Salam. Pendeta juga ditanya Sayyidina Umar.
wahai Abdullah, ikam sebelum masuk Islam tahulah, ujar Sayyidina Abdullah, Pak. Jadi Husain bin Salam ini sidin ini pendeta Yahudi juga. Pendeta Yahudi di Madinah juga, sampai diagungkan juga. Pas tahu Islam dikucilkan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Dianggap pengkhianat lah, dianggap ibaratnya hina lah. Berarti sini menyatakan Islam, sini menyatakan karena sini yakin bahkan ketika mendengar Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, sini termasuk orang yang umpat menakuni beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Pertanyaan dari langit, ibaratnya pertanyaan ini kadang mungkin dijawab, bisa menjawab kecuali Nabi. Pertanyaan ini kadang mungkin yang bisa menjawab kecuali Nabi. Ditakunakan Nabi kau menjawab pertanyaan. Tambah yakin, masuk Islam sidin. Cuma disembunyikan sidin. Ditakuni apa? Ikam tahulah ciri-ciri Nabi Muhammad. Ya sidin apa? Aku tahu Nabi Muhammad itu luar dan dalam. Bahkan aku mengetahui Nabi Muhammad melebihi aku tahu anakku sorangan. Ya sidin. Kita anaknya kalau dohirnya tahu ya Allah. Batinnya tahulah. Dan kamu ini apa kita tahu? Nabi Muhammad kada luar dalam, kami ini tahu. Nabi Muhammad itu kayak apa? Saking detailnya Allah Ta'ala menyebutkan sifat Nabi Muhammad itu kada yang secara fisik, secara akhlak dan lain sebagainya pun disebutkan. Ya tadi sampai Sayyidina Abdullah bin Salam tadi Pak, kami mengetahui luar dan dalam. Terus apa tadi? Dapat pahala lah mengamalkan banyak, ada dapat ya syariat-syariat nabi-nabi dahulu. Itu kan dinasah sudah. Apa yang Ibaratnya apa? Sudah dirasah, cuma diamalkan aja. Apa amal contohnya? Masa ini kita udah tahu. Ya Allah. Nah itu Bang. Ada dari kisah-kisah nabi-nabi dahulu dapat amalan-amalan para nabi dahulu diamalkan apa dapat pahala. Ya cuman itu contohnya apa? Ya, kalau puasa itu kan kalau puasa lah, nah kayak puasa Nabi Daud kan bisa juga. Kenapa karena puasa Nabi Daud? Karena namanya puasa Nabi Daud karena Nabi Daud puasa sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Ya karena puasa atau puasa di kita disyariatkan kada? Syariatkan. Ya kalau puasa, dimana umat yang dahulu puasanya berbeda-beda. Ada yang puasanya apa? Setahun sekali hari Asyura. Ini per Asyura ya kalau hari Asyura sekali. Orang Nasrani ada Asyura sekali. Kenapa? Karena mereka, jadi waktu itu Rasulullah orang Yahudi Madinah, jadi datang ke Yahudi Madinah melihat bapan bahan nikam pesan ke 10 Asyura. Kami puasa. Kenapa bahan nikam? Rasulullah puasa. Jadi Rasulullah itu puasa dan kada pernah menganjurkan kepada sahabat puasa hari Asyura tuh. Jadi ketika itu orang Yahudi ini puasa, kenapa aja Rasulullah? Karena ya Rasulullah orang-orang waktu itu Nabi Musa selamat dari Fir'aun, Nabi Ibrahim selamat dari api, Nabi Adam diterima itu tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian Nabi Yunus diselamatkan daripada apa? Daripada iwak kah? Itu ada Asyura banyak. Jadi kami puasa karena itu tadi. Jadi Muhammad lamun menikam puasa, maka kami lebih utama puasa daripada bahan nikam. Yang akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk puasa hari Asyura. Ada yang puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Ada juga sebagian umat yang hari puasa 40 hari. 40 hari. Kita berapa 30 hari aja lah. Itu kan keteteran. Nah itu. Cuma Allah alam tidak usah Nabi dulu aku Allah alam contohnya benar aja. Langsung binasa. Ada lagi? Makna Hah? Wahayyahu itu memberikan penghormatan. Ya Allah akan Nabi. Ada lagi? Minan? Arya? Kan kalau kita lagi sembahyang tuh dan kita wajib menghadap Ka'bah. Wajib. Kalau kepala batal sholat. Ya. Tapi misalnya kalau awan kegatok tangan kita, lalu kita paling sedikit ya. Seperti sedikitnya kayak apa tuh nih? Anda Pak, kalau misalnya karena kan kayak ini madzhab Syafi'i ini kan sini Arya lah, dia dianggap benang dan wakan gitu. Jadi lamun misalkan kita sembahyang lah, digeser sedikit kan Bapak. Nah, lamun kayak yang nah, itu banget benar. Kami dikasih enggak posisinya kayak ini aja kah? Sedikit aja. Kan Bapak. Kecuali misalkan dia contoh ini Ka'bah. Contoh. Ya udah mudah nih telak haji batang gitu ya lo. Enggak tahu, Bang. Ini Ka'bah. Ini sini sembahyang kalau sini sembahyang nih. Ini Ka'bah, dia menuju Ka'bah nah. Geseknya batalam. Karena apa? Melenceng pada Ka'bah sudah. Kita ini kan menghadap apa? Ka'bahnya kan jihah lah. Karena menghadap Ka'bah itu dua. Ainnya Ka'bahnya langsung atau jihah. Kita apa jihah kah atau ainnya kah?
arah Ka'bah lah. Nah, arah Ka'bah itu hendak benang sini. Hendak benang sini ditarik. Jadi kurang lebih itu berapa? 40 kan sini 80. 80 apa? 80 derajat gitu nah. Tambah jauh tambah luas tak? Yang penting ya cuman segitu nah. Nah, ke arah Ka'bah. Jadi mau tergeser sedikit gitu arah Bapak. Nah, kecuali itu tadi. Misalkan ada Imam Haddad di Bugiyah disebutkan. Jadi ada satu tempat sidin itu menghadap kiblat pas di rukun sidin. Jadi ketika digeser ke kiri atau ke kanan sedikit aja batal sidin. Karena itu posisinya pas di ujung Ka'bah. Nah, kecuali ada orang wali mengatakan, nah kiblat buhan pian inilah pas di ujung Ka'bah sini nah. Pian digeser sedikit ya batal. Nah, itu mau kan mau. Mesti kita kan tahu ya kalau gas ini kan Bapak. Jadi tetap sah sebenarnya enggak. Dan jaka banget benar. Jadi kan 80 derajat ini. Sampai kayak ini benar. Nah, itu banget. Itu banget tuh. Ada lagi Arya? Oke, ya. Hah, Neksi. Alfan? Basir? Basir berdiam mana Basir nah? Basir mendam ini Basir nih. Ngomong kenapa? Siapa? Minan? Miru Majid. Langsung. Miru Majid. Ya gaib tadi gaib ya. Adalah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.